Great. Tema pada hari ini, through the desert. Through the desert. Ya. Melewati padang gurun. Ya. Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti jalan di padang gurun? Kering, panas, tidak ada arah. Bahkan Tuhan tuh seakan-akan diem. Kalau Anda pernah merasa begitu, jangan buru-buru putus asa ya. Karena justru di padang gurun Tuhan sedang membentuk kita. Remember this, the desert is not the end, but the training ground. Padang gurun bukanlah akhir, tapi tempat pelatihan, training center ya. Welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Alright. Ulangan 8 ya, ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun ini untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau supaya nyata apa yang ada di dalam hatimu. Mazmur 23 ayat 4 kata begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Teman-teman, bangsa Israel berjalan 40 tahun di padang gurun. Wah, itu waktu yang tidak sedikit ya, tidak pendek. 40 tahun di padang gurun. Bukan karena Tuhan lupa arah GPS, bukan. Tapi karena Tuhan mau membentuk karakter mereka semua. Mereka belajar apa? Trust, obedience, and humility. Percaya, taat, dan kerendahan hati. Bayangkan kalau orang zaman sekarang ada di padang gurun, yang terjadi pasti apa? Ngomel, ya, bersungut-sungut. Aduh, panas banget. Mana sinyal wifi? Kok nggak ada? Mana Indomaret atau Alfamart terdekat? Kok nggak ketemu? Padahal disitulah Tuhan mau mereka belajar mengandalkan Dia, bukan fasilitas, ya. Disitulah. Teman-teman, the desert teach us to depend, not to complain. Padang gurun mengajar kita untuk bergantung, bukan untuk mengeluh. Ya. No desert, no destiny. Tanpa padang gurun, tidak ada tujuan ilahi yang akan tercapai. Jadi, pesan moralnya apa? Padang gurun hidup itu bisa berupa masalah keluarga, problem, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, atau doa yang belum terjawab. Tapi ingat, dengarkan saya baik-baik, perhatikan ya. The desert is not a place to live, only a place to stop. Ya, padang gurun bukan tempat tinggal kita, hanya tempat persinggahan. Tuhan membawa kita untuk melewatinya, bukan berhenti di sana. Itu. Jadi closing statementnya teman-teman, jangan takut dengan padang gurun, karena disitulah Tuhan sedang menguatkan otot-otot iman Anda, otot-otot rohani Anda. Through the desert we find God's presence. Melewati padang gurun kita menemukan hadirat Tuhan. Percayalah. Jika Tuhan membawa engkau masuk ke padang gurun, Dia juga akan membawa engkau keluar dengan kemenangan yang hilang gemilang. Wow, keren. Ya. Pertanyaannya sekarang, perhatikan baik-baik ya. Padang gurun apa yang sedang Anda alami hari-hari ini? Jawab jujur. Pertanyaan, jawab terhadap diri Anda sendiri ya. Apakah saya lebih banyak mengeluh, bersungut-sungut, atau belajar percaya kepada Tuhan? Apa langkah iman yang bisa Anda lakukan supaya tidak berhenti di padang gurun, tapi terus melangkah bersama Tuhan? Itu.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap padang gurun dalam hidup kami. Walau berat yang kami rasakan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajari kami untuk setia, percaya, dan taat, karena bersamamu kami pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau YouTube ini memberkati Anda, jangan berhenti di sini saja ya. Bagikanlah kepada keluarga, sahabat, atau komunitas yang rohani lainnya, supaya semakin banyak orang yang sadar dan mengerti bahwa padang gurun itu untuk membentuk otot-otot rohani kami, dan itu bukanlah suatu kekalahan, melainkan itu rencana Allah yang bisa membuat kita jauh lebih kuat ya, kita mengalami kemenangan dan lepas kemenangan. Tetap semangat, ayo save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.